Baik, melanjutkan yang tadi. Setelah deskripsi bagian, kemudian adalah deskripsi manfaat. Nah, ini yang berhubungan dengan manfaatnya ya. Prasasti penanda ini mengisyaratkan keindahan air terjun Sarasah Bunda. Ini Sarasah Bunda, maaf. Menjelaskan tentang manfaatnya. Baik, contoh laporan observasi. Lebih dari 5.000 bahan kimia terdapat pada pewarna rambut. Beberapa dari bahan kimia tersebut berbahaya bagi kesehatan dan dapat menyebabkan kanker. Banyak pemakai pewarna rambut yang tidak mengetahui bahaya ini. Demikian juga para penata rambut di salon kecantikan tidak peduli dengan risiko kesehatan ini. Pada akhir tahun 1970-an, para ilmuwan telah menemukan 89% dari formula pewarna rambut mengandung karsinogenik atau penyebab kanker. Kandungan tersebut dilarang dalam produk kosmetik di kawasan Uni Eropa berdasarkan pada ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Di samping itu, para ahli juga menemukan bahwa penata rambut mungkin terkena karsinogenik. Menurut National Cancer Institute, pewarna rambut permanen sering disebut dengan pewarna oksidatif paling berbahaya yang digunakan oleh para penata rambut. Nah, pewarna oksidatif ini hampir 80% sudah beredar di masyarakat. Mari kita identifikasi. Yang pertama, ada 3 kalimat yang berisi fakta. Ya, kalimat tersebut dikatakan dia fakta tadi, ya, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ya, fakta. Contohnya adalah lihat berdasarkan teks yang tadi. Lebih dari 5.000 bahan kimia terdapat pada pewarna rambut. Lebih dari 5.000 bahan kimia, berarti orang sudah melakukan penelitian. Kemudian pada akhir tahun 1970-an, para ilmuwan telah menemukan 89% dari formula pewarna rambut mengandung karsinogenik. Biasanya dikatakan fakta, dia sudah terjadi. Ya, dikatakan fakta, dia sudah terjadi. Nah, ini pada akhir tahun 1970-an, para ilmuwan telah menemukan 89% dari formula pewarna rambut mengandung karsinogenik. Yang ketiga, faktanya adalah kandungan tersebut dilarang dalam produk kosmetik di kawasan Uni Eropa berdasarkan pada ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ya, berdasarkan pada ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Itu fakta. Kenapa? Karena berdasarkan pada ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, untuk tugas kamu di rumah adalah berdasarkan teks yang sebelumnya Ibu paparkan, Ibu kasih 4 soal. Ya, yang pertama adalah temukan 2 kalimat tidak efektif dalam teks tersebut dan tuliskan perbaikannya. Artinya, kamu lihat dari paragraf atau teks tersebut, lihat mana kalimat yang tidak efektif baik dari segi penulisan, dari ejaan, kata hubungnya, kata sambungnya. Kamu lihat. Ya, yang kedua, tuliskan 2 kalimat dari teks tersebut yang di dalamnya terdapat data kebenaran yang tidak diragukan lagi. Data, ya, data. Kalau dikatakan data berarti dia sifatnya adalah faktual, jelas. Ya, yang ketiga, tuliskan 2 kalimat yang di dalamnya terdapat pendapat dari teks tersebut. Pendapat artinya disampaikan oleh orang lain yang sifatnya belum tentu benar. Ya. Yang keempat, buatlah 3 kalimat tanya yang jawabannya terdapat dalam teks tersebut. Gunakan 5W plus 1H. Buat 3 kalimat ya yang jawabannya ada dalam laporan observasi tadi. Menggunakan 5W plus 1H, terserah mau menggunakan apa, mengapa, bagaimana, siapa, dan di mana. Kemudian catat materi penting tersebut ke dalam buku catatan. Untuk pengerjaan tugasnya langsung di Google Classroom. Kerjakan masing-masing sesuai kemampuanmu. 1 soal bernilai 25 poin. Terima kasih, selamat mengerjakan. Selamat belajar. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.